warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Jumpa lagi di channel Let's Communicate, yuk komunikasi. Pada topik kali ini, kita akan membahas secara spesifik terkait dengan manajemen komunikasi. Nah, manajemen komunikasi sendiri secara mudahnya ya untuk memahaminya itu adalah bagaimana cara kita mengelola proses komunikasi dalam hubungannya kita dengan orang lain di dalam konteks komunikasi. Ada banyak pengertian tentang manajemen komunikasi yang bisa teman-teman dapat. Salah satunya adalah perpaduan konsep komunikasi dengan teori manajemen untuk diaplikasikan dalam berbagai setting komunikasi. Kalau di modul-modul sebelumnya sudah saya pilah-pilah ya teman-teman, apa itu manajemen dan apa itu komunikasi. Teman-teman bisa membaca lebih jelas di modul. Kemudian di dalam manajemen komunikasi itu, di dalamnya itu terdapat pola strategi yang mana dapat melaksanakan fungsi manajemen organisasi sesuai dengan kaidahnya, atau ketika kita menginginkan satu proses manajemen komunikasi yang efektif, nah itu ada pola strateginya, yaitu POAC atau planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Apa itu planning? Planning itu bisa diistilahkan dengan perencanaan, teman-teman, yang mana itu merupakan sebuah aktivitas untuk menetapkan tujuan dan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, jadi misalnya di dalam satu corporate, di dalam satu perusahaan, atau di dalam satu organisasi, perusahaan itu wajib punya tujuan atau wajib punya perencanaan atau wajib punya planning, yang mana perencanaan ini digunakan untuk menetapkan tujuan. Jadi perusahaan kita tuh mau punya goals apa sih? Mau punya tujuan apa sih? Nah, itu butuh perencanaan dulu, karena tidak mungkin teman-teman melakukan sesuatu tanpa adanya perencanaan. Bisa-bisa nanti tidak terstruktur dan tidak efektif. Kemudian yang kedua, itu tadi ada O ya, organizing. Organizing adalah bagaimana kita mengorganisasikan rencana kita. Jadi pengorganisasian dapat diartikan sebagai satu kegiatan untuk mengkoordinir sumber daya yang kita punya, tugas, dan juga otoritas di antara anggota organisasi agar tujuan organisasi kita itu dapat dicapai dengan efisien dan juga efektif. Jadi, ketika sudah ada perencanaan, maka kita butuh mengorganisasikan rencana tersebut. Sumber dayanya itu mau diarahkan seperti apa? Tim kalian itu mau diberi tugas apa? Atau misalnya tugas-tugas yang tadi itu sudah sesuai dengan porsinya atau sudah sesuai dengan kompetensinya dari si staff itu atau belum. Nah, itu juga butuh banyak sekali perencanaan di dalamnya. Kemudian ada A atau actuating atau penggiatan, yang berarti satu bentuk upaya untuk mengerahkan serta memancing para anggota kelompok agar melakukan tugasnya dengan semangat yang tinggi. Ya, jadi kalau teman-teman sebagai leader ya, sebagai manajer, pasti nanti teman-teman harus memberikan motivasi atau arahan
atau mencarikan problem solving atau pemecahan masalah kepada tim teman-teman gitu. Jangan hanya bisanya memerintah, menyuruh, atau bahkan menugaskan sesuatu tanpa adanya satu problem solving, atau teman-teman paling tidak mengerti dulu apa yang menjadi masalah dari tim, kemudian mencari jalan keluar bersama. Kemudian yang terakhir itu ada controlling atau pengawasan. Itu merupakan tindakan memeriksa ataupun mengkaji apakah kegiatan yang dilakukan oleh para anggota kelompok kita di dalam organisasi itu sudah sesuai dengan rencana. Jadi harus ada pengawasan ya teman-teman, ketika teman-teman sudah membuat satu perencanaan, lalu sudah mengorganisasikan sesuai dengan tugas-tugasnya, lalu sudah memberikan motivasi atau pengarahan. Nah, itu harus ada pengawasan. Apakah tim kalian atau apakah kelompok atau anggota organisasi tersebut sudah melakukan kegiatan mereka atau sudah melakukan apa yang menjadi tujuan dari perusahaan. Nah, teman-teman bisa baca lebih banyak lagi pada modul, dan untuk pertemuan sebelum UTS kita akan ada tatap muka ya dengan Google Meet, dan nanti akan saya share linknya kepada koordinator kelas. Terima kasih telah menyaksikan topik kali ini dan selamat belajar teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.